Meski berat dan aku terjatuh, tak pernah lelah kau hampiriku, memelukku dengan cintamu. Betapa besar mulia kasih-Mu.
Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus serta Roh Kudus, yang kami puji, kami sanjung, kami muliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Karena kasih-Mu begitu besar buat kami. Tanpa pengorbanan-Mu Tuhan Yesus, hidup kami tidak berarti. Sekalipun segala sesuatu kami miliki di dalam dunia, tanpa Engkau dalam hidup kami, semuanya menjadi sia-sia. Karena darah-Mu lah Tuhan Yesus mengingatkan pada hari dan pada malam ini adalah menjelangnya Engkau disalibkan karena menebus segala dosa kami 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus, tolong setiap hati kami supaya kami mengerti apa artinya kami masuk dalam ibadah, masuk di dalam pelayanan, dan percaya akan nama-Mu, supaya dalam segala sesuatu itu mendatangkan sesuatu kemuliaan bagi nama-Mu dalam hidup kami. Karena Engkau Tuhan Yesus mencurahkan darah-Mu di atas kayu salib. Engkau memberi tanda kasih kepada kami semua manusia di seluruh bumi ini. Seluruh bangsa, semuanya Tuhan Yesus, Engkau sudah tebus kami dengan kuasa darah-Mu sendiri. Dan melalui darah-Mu lah kami yang peroleh jalan keselamatan masuk dalam kerajaan surga. Karena Engkau membayar kami dengan lunas oleh darah-Mu yang kudus dan suci. Tanpa Engkau mati di atas kayu salib, kami tidak memperoleh keselamatan. Sebab itulah kasih anugerah-Mu sangat besar kepada kami. Biar pada malam hari ini kami semua umat-Mu yang sedang berdiri menyembah kepada Engkau, benar-benar hati kami menghayati akan tentang pengorbanan-Mu dan penebusan-Mu setiap pribadi kami. Supaya segala sesuatu yang kami lakukan itu adalah menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami lewat penyucian oleh darah-Mu, supaya hidup kami benar-benar Tuhan Yesus melayani Engkau segenap hati kami, percaya akan Engkau segenap hati kami, melakukan hukum-Mu segenap hati kami, tanpa menjualkan akan Engkau Tuhan Yesus. Beri kami hati hancur, beri kami hati yang takut akan Engkau. Biarlah tempat ini dipenuhi dengan darah-Mu Tuhan Yesus, dan api-Mu akan mengalir tempat ini, supaya tubuh jiwa roh kami bebas memuji menyembahkan Engkau. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau memberi kami jalan kemenangan lewat Tuhan Yesus kematian-Mu di atas kayu salib, dan Engkau sudah bangkit dan menyediakan kerajaan surga bagi orang yang percaya akan Engkau. Ini
malam ini seluruh imam-imammu yang sudah siap sedia mengambil bagian di hadapanmu. Bahkan kami dan anak kecil hingga yang berusia kuasa urapanmu turun ke atas kami. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan, dipermuliakan, dan para malaikat dari surga biar mengelilingi tempat ini. Suasana ini akan menjadi suasana dari surga memenuhi tempat ini. Kami semua dipenuhi sukacita memuji Tuhan kami yang dahsyat, yaitu Yesus Kristus. Ini kami masuk dalam ibadah dari mulai pertengahan ke selesai. Roh Kudus yang ambil alih. Kami mulai ibadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Allah, bila kita terus bersorak-sorai bagi Tuhan kita yang hidup. Amin.
Engkau adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini siap Tuhan mendengar sabdamu malam ini. Berkati kami semua Tuhan. Melalui pemerintahan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Apapun kematian Tuhan Yesus. Mari kita temukan dalam Lukas 23. Lukas 23. Lukas 23 ayat 33. Lukas 23 ayat 33. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuat untuk membagi pakaiannya. Jadi Yesus disalib, ya, Yesus disalib, dan mereka membuat tentang pakaian Tuhan Yesus. Dalam keadaan yang menderita seperti itu, dalam keadaan yang kesulitan seperti itu, sebab sebelum Yesus sudah dicampur lebih duluan, amin. Yesus sudah dicampur lebih duluan, tahu campuran itu tali begitu. Campuran dia campuran biasa, sebab di seluruh itu tali itu bulatan dia itu ada di keluar begitu. Nah, itulah dicampurkan di belakang Yesus, satu kali tarik itu cuma isi. Menderita Yesus atau tidak? Menderita kan? Kita belum lagi dicambuk seperti itu. Baru tiada makanan, tiada duit, tiada apa-apa. Sudah merungut, sudah tawar hati, sudah mau undur dari Tuhan. Makanya teman-teman ingat, penderitaan Tuhan Yesus sangat menderita. Bukan karena dia berdosa, karena kesalahan kita semua. Dan Yesus tidak alang-alang. Yesus tidak separuh-separuh menyelesaikan tugasan yang sudah diberikan Bapa kepadanya sampai tuntas, sampai dia mati di kayu salib. Dia dipukul, ya, sebelum diganti dia sudah dicambuk berapa puluh kali dan digiring sampai ke bukit Golgota dan disalib. Nah, sekarang dia sudah disalib, mereka mengambil jubahnya dan mereka membuang undi. Nah, itu namanya sambil mengolok-olok Tuhan Yesus. Ayat 34 bilang, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Sudah pun dalam kesakitan, sempat lagi dia berdoa, mengampuni orang yang menyiksanya, mengampuni orang yang telah mencambuknya, mengampuni orang yang telah menyalibkannya. Sempat lagi Yesus berdoa kepada Tuhan dan supaya mereka diampuni. Karena Yesus bilang, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena biasanya kalau kita tahu seorang itu ada pangkat, apa pegawai, raja, dia terus hormat, selamat kepada Tuhan. Dan mungkin Yesus cakap kepada Yesus, memang itu mereka tidak kenal sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, ampunilah mereka sampai tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mana kau beri buat kau kepada raja seperti itu, menghina raja seperti itu. Amin. Bahaya. Makanya inilah Yesus disalibkan. Ya. Kita lanjut ke lagi. Ayat 35. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang yang menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Nah, mereka mulai mengolok dan menghina Tuhan Yesus. Orang lain ia selamatkan, tapi sendirinya dia tidak diselamatkan. Kalau memang dia anak Allah, biarlah dia menyelamatkan dirinya dan turun dari salib. Kalau Yesus betul-betul berubah seperti itu, apa akan jadi dengan kita jemaat?
sudah pasti tidak ada harapan untuk keselamatan. Amin. Karena tidak digenapi apa yang dikehendaki Bapa tentang misinya di dunia yang dipersiapkan Bapa kepada Tuhan Yesus. Sebab itulah jemaat Tuhan, betapa Yesus betul-betul menanggung aib mau dari kayu salib, bukan karena dia bersalah, tapi dosa saya dan dosa Anda. Amin. Dia betul-betul menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita semua sampai dia mati di kayu salib. Oh, bayangkanlah. Jadi Tuhan Yesus itu kalau dia melaksanakan ya, apa yang dipercayakan kepadanya oleh Tuhan surga, kalau dia menyelamatkan kita, dia pun itu menyelamatkan kita. Sebab itulah tidak ada alasan lagi untuk kita tidak percaya. Tidak semua orang yang boleh mati seperti Tuhan Yesus untuk menyelamatkan umatnya. Tidak ada ditulis dalam buku apapun seperti yang dilalui oleh Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia. Dia mati dalam menyelamatkan manusia, dia hidup kembali untuk kita semua. Amin. Hanya Tuhan Yesus saja. Ya, hanya Tuhan Yesus saja. Karena semua yang disebut dalam buku, sehebat menakuni tokoh-tokoh buku, pemimpin apapun dulu jemaat Tuhan, tidak boleh panggil kembali kalau dia mati. Tuhan Yesus sudah berubah seperti itu. Amin. Sebab mereka bukan Tuhan, tapi Yesus adalah Tuhan. Sebab itulah, kalau kau sudah jadi orang Kristen, jangan kau patah balik. Karena bila kau patah balik, kaulah orang-orang itulah yang mungkin akan dikatakan Alkitab anjing-anjing yang mengelilingi Tuhan Yesus. Sebab secara mata kasar, tentara atau manusia yang menilai Yesus yang ada di bawah sayap Yesus itu yang mengelilingi Tuhan Yesus, kita lihat begitu yang manusia begitu saja. Tapi kita mencatat mereka anjing-anjing yang mengelilingi Tuhan Yesus secara rohani. Jadi manusia yang mengkhianati Tuhan Yesus, manusia yang memberontak kepada Tuhan Yesus, manusia yang meninggalkan Tuhan Yesus dianggap oleh Alkitab seperti anjing-anjing yang mengkhianati Tuhan Yesus. Ayat 36. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia, mereka menunjukkan anggur asam kepadanya. Nah, prajurit apa? Mengolok-olok dia dan mereka menunjukkan anggur asam kepadanya. Dan diolok-olok dan dihina. Yesus terima saja. Kalau kita lagi dalam main-main seperti itu, bukan main kau bilang membalas orang. Amin. Sekarang belum lagi berdapat orang cakap, baru main SMS di telepon, pada WhatsApp orang yang pandai pada begitu begini sudah main kau bilang banyak orang saja membalas. Amin. Apa ya kalau seperti Yesus yang sudah mati seperti itu dan kau dihina, diolok-olok, tapi Yesus diam saja. Yang dia cakap, ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Amin. Lihat itu. Jadi ciri-ciri anak Tuhan itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ciri-ciri baik Tuhan Yesus itu mereka yang patuh, tunduk, taat kepada panggilannya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang memberitakan Injil kepada banyak bangsa. Amin. Lihat Tuhan Yesus. Alkitab mencatat orang mengelilingi dia seperti anjing-anjing yang mengerumuni Tuhan Yesus. Kau bayangkan, coba Mazmur 22 ayat 17 hingga 19. Apa dia bilang? Kita Mazmur 22 ayat 17. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kaki. Sebab dia tangan yang ditusuk kalau bukan Tuhan Yesus. Amin. Tangan dan kaki. Jadi orang yang menyalibkan Tuhan Yesus itu adalah di mata kita mereka manusia, tapi secara di mata Tuhan mereka seperti anjing-anjing yang mengerumuni Tuhan Yesus.
Kenapa dikata seperti itu? Sebab mereka adalah anjing-anjing setan, anjing-anjing kejahatan, bersongkokol dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Amin. Itulah namanya anjing. Nah, ayat 18. Segala lampu dapat kuhitung. Mereka menuntun, mereka memandai aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membawa undi atas jubahku. Bukan baru kita baca tadi. Amin. Nah, orang-orang itu yang kalau kita lihat secara mata kasar mereka tentara, mereka manusia. Tapi di hadapan Tuhan orang yang melakukan hal itu, yang menyalib kaki Tuhan Yesus, dalam pandangan Tuhan adalah anjing-anjing yang mewakili Tuhan mereka. Anjing-anjing yang mengikuti perintah bos mereka. Siapa bos mereka? Raja apa? Judi apa? Yang menaruh dalam pikiran mereka untuk membenci kebenaran. Amin. Jadi anjing-anjing apa lagi? Jadi, ya, syukur juga kita ini bukan anjing-anjing. Mereka menyalibkan Yesus. Amin. Artinya yang menyalibkan Yesus itu digalang sebagai anjing. Syukur juga kita ini bukan anjing-anjing. Jangan dulu, sabar. Alkitab mencatat orang yang sudah diterangi hatinya oleh Tuhan, orang yang sudah bertobat, orang yang sudah percaya, lalu murtad, artinya meninggalkan kebenaran yang pernah membangun imannya, meninggalkan Tuhan yang diakini sebagai Tuhan Yesus yang sebenarnya. Orang itu meninggalkan Alkitab, menyalibkan lagi Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Jadi dia tergolong anjing. Berapa banyak anjing Kristen sekarang yang diperintahkan oleh roh jahat, tidak akan ikut gereja. Kau dulu, jangan dulu, dia ikut saja. Itu namanya anjing setan. Amin. Mereka anjing setan. Saya bilang, jangan ketawa dulu, tanam baru. Jangan jadi seperti itu, tidak bagus. Ibrani 6 ayat 4. Ibrani 6 ayat 4. Ya. Daripada itu aja. Ibrani 6 ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, pernah mengalami kebangunan rohani dalam dirinya. Amin. Pernah bakar hatinya, menyala dalam melayani firman Tuhan apapun itu saja. Ketika hatinya sudah dibakar, sudah diterangi. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia supaya pernah melayani. Amin. Ada karunianya, ada karunia depan, ada karunia musik, pernah diterangi hatinya. Yang pernah mengecap karunia supaya dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, pernah mengalami jamahan Roh Kudus. Amin. Pernah mengalami pekerjaan Roh Kudus. Hati-hati. Ayat 5. Dan yang mengecap firman Tuhan yang baik, sudah mendengar firman Tuhan yang baik, yang bukan lagi diputar balik kali itu firman Tuhan, tapi betul-betul kenyataan. Pimpinan Roh Kudus menyatakan kepada kita bahwa firman Tuhan itu sungguh demikian hidup dan berkuasa adanya. Amin. Dan sebagainya. Firman Tuhan yang baik dari Allah dan karunia-karunia yang akan datang. Sudah mengerti tentang karunia-karunia akan datang. Sudah dikasih tahu bahwa Yesus akan datang begini-begini. Sudah. Ayat 6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin diharuskan lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka sendiri dan menghinanya di muka umum. Bermakna orang yang pernah bertobat, orang yang pernah melayani rebana, orang yang pernah melayani musik, orang yang pernah melayani di sini pengamu tetamu, orang dan sebagainya dari sini yang sudah mengerti firman Tuhan, yang sudah kena bangun, yang sudah amin, betul-betul sudah ada Tuhan sini bagus, sudah pernah cakap seperti itu. Kemudian dia tinggalkan dan pergi kepada tempat biasa-biasa dan hidup sesuka hatinya, menyalibkan Tuhan Yesus lagi kita bilang. Sekali karena itu dianggap sudah murtad, meninggalkan kebenaran. Amin. Menyalibkan Tuhan sekali lah. Apa bedanya?
Di sini kan kebenaran. Apalah yang orang mau cakap Tuhan hantar dari sini. Lalu kau beritahu kalian dan kau bilang orang itu gereja orang nah lagi. Orang yang murtad lagi Tuhan kita bilang menyelipkan lagi. Orang yang menyelipkan Yesus apa firman Tuhan bilang tadi? Anjing. Nah itu namanya mereka anjing setan. Hati-hati. Jangan itu jemaat Tuhan. Jangan jadi anjing setan. Tidak bagus. Kamu nggak tahu apa anjing setan? Rojak bilang begini, kau cakap. Rojak bilang begini, nah kau pun ikut membantah. Rojak bilang begini, kau pun buang. Itu namanya anjing setan. Tuhan tidak mau seperti itu. Karena kalau kau buat seperti itu, sama dengan kau menyalibkan lagi Tuhan Yesus. Bila kau menyalibkan lagi Tuhan Yesus, bagaimana kau menghina Tuhan Yesus di muka umum? Apakah mereka boleh dibaharui sekali lagi? Firman Tuhan bilang tidak mungkin. Kalau dibaharui itu kasih karunia Allah yang sudah besar dalam kehidupan mereka. Amin. Ada. Setiap kita yang berkeluarga, setiap ibu bapak belajarlah berdoa untuk anak kita masing-masing. Jangan tidak berdoa. Karena itu tanggung jawab ibu bapak untuk mendoakan mereka. Jangan berkata, hamba Tuhan tidak berdoa. Sudah banyak kali setan cakap kamu berdoa begitu-begitu. Itu tanggung jawab yang paling besar. Bukan mereka yang berdoa, tapi kalau kamu tidak menyokong apa yang didoakan hamba Tuhan, bagaimana kamu yang salah sendiri? Penghakiman menanti. Amin. Bermakna jangan jadi anjing setan. Tidak bagus. Hari ini hari ke-5 kedua kematian Tuhan Yesus, kita harus betul-betul percaya bahwa Yesus mati itu ada tujuan yang tertentu bagi kita orang-orang yang berdosa. Amin. Maka jangan main-main dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Jangan jadi anjing setan Setan berbisik lagi telinga. Kasih itu jemaah. Setan berbisik lagi telinga. Ini kau cakap di gereja. Nah, mereka itu begini, mencari keuntungan duit. Kemudian setan berbisik lagi telinga. Ini kau cakap lagi yang macam itu. Tidak betul. Itu namanya kau anjing setan. Nah, kalau orang suka cakap begitu, itu namanya dia anjing setan. Padahal dia tidak betul-betul aja dia menyalibkan Tuhan Yesus lagi. Mula-mula dia diterangi firman Tuhan. Oke, amin, tidak masalah. Lama-lama dia pernah cakap seperti itu. Artinya dia muter balik imannya. Amin. Dan kita bilang itu menyalibkan Tuhan Yesus, tergolong anjing-anjing yang mengelilingi dan mengurungi Tuhan Yesus yang saya salib. Waktu dia ada saya salib, mereka dibawa mengelilingi Tuhan Yesus. Jangan menjadi seperti itu. Ya, itu sangat Tuhan tidak menghendaki ibadah itu seperti peraturan manusia. Ibadah itu seperti kebiasaan manusia, tapi harus digerakkan oleh Roh Kudus. Markus 7 ayat 5 hingga 9. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-murid kita hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Nah inilah dia. Jawabnya kepada mereka, benarlah buat kisah tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Kalau kau ibadah, tapi kau hanya sudah ibadah untuk seperti kebiasaan yang kau buat, itulah itu. Amin. Tanpa pimpinan Roh Kudus, tanpa pekerjaan Roh Kudus, itu yang maksud jadi kebiasaan. Sebab kalau ibadah seperti itu tanpa apa-apa, itu dikatakan ibadah secara daging, tahu? Sedangkan Tuhan menghendaki kita beribadah kepadanya dalam roh dan kebenaran. Perhatikan kebenaran. Kebenaran itu kan firman Tuhan. Bukan sekadar kita tahu itu roh dan kebenaran, tapi betul-betul untuk kebenaran. Itu firman Tuhan menguasai hidup kita, tinggal dalam diri kita. Kalau tinggal dalam pribadi kita, kita mesti mencari yang betul-betul ada kehadiran Tuhan, ada Tuhan. Firman Tuhan diberitahu sesungguhnya. Sungguh-sungguh yang mengajarnya untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Pastor akan cari begitu kalau orang betul mari baharu. Sebab itulah makin lama jemaatan makin kau tegas, makin lama makin kau dekat kepada Tuhan. Supaya apapun cara roh jatuh untuk mengintimidasi gereja ini harus dipatah lumpuhkan dalam nama Yesus. Amin. Jangan cuma saja menakan kita dan sebagainya. Ayat 7.
Coba ayat teman. Jawabnya kepada mereka, benar lupa saya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Nah itulah ibadah kebiasaan. Boleh beribadah, boleh memuliakan nama Tuhan, tapi hatinya tiada Tuhan. Amin. Kau bercakap pandai, kau masih buruk-buruk orang pandai, kau membenarkan diri engkau di hadapan orang pandai, tapi Yesus jauh dalam hatimu. Amin. Itulah ibadah yang biasa-biasa. Ibadah seperti di Tayyus bilang, percuma saja hari-hari kau datang, tidak benar. Dan itulah maksudnya jemaat Tuhan. Dan orang lebih suka memilih seperti ini. Dia tidak mau karena koreksi dosanya, kelemahannya. Lebih suka seperti itu, biasa-biasa. Tapi Tuhan sendiri menolak seperti itu, tidak betul. Amin. Tuhan bilang, percuma mereka beribadah kepadamu, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia, artinya tanpa pimpinan Roh Kudus. Boleh mengajar, semua orang boleh mengajar tanpa pimpinan Roh Kudus, tapi tidak akan mengubah keadaan hidup jemaat yang semuanya tidak mau mengalami pekerjaan Roh Kudus. Amin, tidak akan mengubah. Paling-paling kalau kau datang, kau rasa ada Tuhan, paling-paling kau datang begini dengan firman Tuhan, begini. Tapi dia ada yang di hati kau macam kau melihat pekerjaan Tuhan, kau merasa kehadiran Tuhan, macam tidak ada apa-apa. Ya, kalau dikatakan sedikit lagi orang bilang gereja mati. Ayat 8, perintahlah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadatmu manusia. Nah, baik lagi begini. Di kampung kami masih banyak seperti ini. Ya, tapi kesempatan saya tobur yang hadir sama-sama kami ibadah pada malam itu. Kan saya kalau sudah menyampaikan firman Tuhan, saya tidak timbang. Saya cakap itu yang mabuk, ini tidak mabuk, saudara saya bilang. Dalam Tuhan. Jadi ada yang akan saya buat itu sudah tidak lari ya. Itu sudah punya lari. Tapi kalau saya bercakap itu macam saya tidak peduli. Macam saya tidak nampaknya, tapi yang saya tahu kebenaran. Nah itulah sebabnya. Tapi semua tahu, kalau kau tanya semua tahu Yesus, semua sebut Tuhan Yesus, semua amin. Kalau kau cakap bilang, kau cakap Tuhan Yesus, kau bilang, betul itu Allah itu. Semua pandai. Dan begitulah. Kelihatan macam Kristen itu bertobat. Tapi keluar lagi di sana memborong, mabuk sebagainya. Mungkin Anda tidak borong, tapi perkataan Anda merusakkan hidup Anda. Hubungan Anda dengan Tuhan tidak ada. Para Anda tidak mencerminkan watak Kristus. Itu pun sama. Amin. Makanya jemaat Tuhan harus. Amin. Harus seperti itu. Ada seorang lagi yang duduk-duduk. Saya bilang sama dia, kenapa kau saya bilang dia? Ayah, ipar, dia panggil saya. Saya punya lutut jadi sakit. Tidak mau menderita. Kau tidak mau menderita? Tidak, dia bilang. Macam mana kalau sakit? Sekarang sakit tidak? Sakit ini dia bilang. Itu mah. Ya, dia bilang. Istri saya di dalam, saya di luar, sama-sama itu orang di sana. Satu hati udah begini. Betul-betul sakit ini dia bilang. Nah, dia sudah kematian istri, saksian dia. Pas hati udah saksian dia. Sekarang mau sakit, sudah sakit dia bilang. Kau apa dia bilang? Betul kata ini bilang, sini kau pernah sini. Betul kan? Ya, dia bilang. Satu bilang, saksian dia. Terus, sini dia bilang. Terus, doa dia. Sekarang sama dia, kalau dia jalan, dia bilang. Baru dia bilang begini, tak maksudnya. Betul lah dia bilang. Jadi tahu lah saya bilang. Yang duduk-duduk di sana orang itu kota kami ada terus begini ada yang merekam video begini saya bilang terus kamu saya beli bingung bola sudah udah bilang masa apa heran yang tinggi bisa beli heran dia bilang terus dia bilang tahu yang selalu konsulnya kantaran karena kalau yang memberi baru terjadi salah sakit kaki dari saksian dia sudah dia lah sembuh dia sembuh
Ada yang begini menjeling marah kamu. Tidak stop, orang kamu begini tidak stop. Lihat, orang perlu Tuhan Yesus, tapi sayangnya tidak mau menyembah Tuhan. Jadi Yesus disalibkan. Kita masuk ayat terakhir. Tapi lagi bermain Pak. Yesus disalibkan, artinya salib begini. Menurut jawaban orang Muslim, pendeta-pendeta, salib begini. Kalau begini itu di bawahnya perdamaian antara manusia dan Allah Bapa. Dia orang bilang, kalau begini tuh sesama manusia. Dan itu yang sudah lakukan yang disalibkan untuk membawa perdamaian. Kolose 1 ayat 19. Kolose 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah yang mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Amin. Bermakna salib Kristus itu membawa perdamaian kita kepada Bapa di surga. Jadi penyaliban Yesus itu bukan sia-sia, tapi membawa perdamaian kepada kita orang-orang yang berdosa. Bila ada perdamaian kita jemaat Tuhan, semua tuntutan roh jahat, semua dakwaan roh jahat yang kau telah mengatakan Aisyah memberi kamu seperti ini, semua ditiadakan sudah. Kalau yang masih menyerang Anda bermakna Anda tidak bertobat. Amin. Harus itu jemaat Tuhan, karena kita sudah diperdamaikan lewat kematian yang sudah selesai dengan darahnya sendiri. Bermakna Bapa dan kita sudah diperdamaikan oleh kematian Kristus. Kalau Yesus tidak berkorban untuk kita, maka kita belum diperdamaikan. Tapi Yesus sendiri memperdamaikan kita oleh korban tubuhnya sendiri. Sebab itu tidak ada Tuhan seperti Yesus, tidak ada Nabi seperti Yesus, tidak ada juru selamat seperti Tuhan Yesus, yang olehnya betul-betul ada jaminan seseorang itu kalau mengikuti ajaran Tuhan Yesus pasti akan selamat. Amin. Seseorang yang betul-betul bertobat mengikuti Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus, memuji Dia, mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, pasti selamat. Tidak ada seperti itu. Di mana-mana buku pun Anda baca, tidak ada mencatat yang aku adalah kebenaran kehidupan. Amin. Tuhan Yesus saja. Sebab itulah jemaat Tuhan, apabila kita kasih Tuhan Yesus, jangan kita kasih tinggal Tuhan Yesus. Dalam keadaan apapun tetap berpegang pada firman-Nya. Karena Dia sudah mati. Kematiannya untuk apa? Kita bilang memperdamaikan kita. Amin. Dengan Bapa di surga. Dan juga ya meniadakan semua tuntutan rojak dalam hidup kita. Dakwaan rojak yang kita ini begini kejahatan mereka. Tiada selesai. Kita sudah diperdamaikan oleh korban Kristus. Karena kita bertobat mengakui dosa kita. Amin. Maka kita disucikan oleh darah salib, oleh darah Kristus. Dan lewat kematian ada atas kayu salib. Kolose 2 ayat 13. Kolose 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah yang mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan mengakukannya pada kayu salib. Nah, semua tuntutan hukum yang diajukan oleh jahat kepada Tuhan Yesus, ya, untuk mendakwa kita, semuanya sudah ditiadakan oleh kematian Tuhan Yesus. Kau berdosa, kau berdiri. Kalau kau tidak berbuat itu hal dan ada dakwaan dosa seperti itu, kenapa kau merasa tersentuh? Padahal itu sudah dihapuskan oleh Yesus lewat kematiannya. Amin. Ayat 15 bilang,
Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tuntunan umum dalam kemenangannya atas mereka. Nah, dia sudah kalahkan semua dakwaan jahat dan mereka menjadikan tuntunan umum karena kemenangan Tuhan di atas kayu salib. Dia bilang atas kemenangannya di atas mereka. Yesus menang. Jadi semua tuntutan roh jahat itu mendakwa kita, kau begini, kau begini. Kalau betul-betul kau tidak buat bikin apa kau mau merasa tertuntut, bila kau merasa tertekan, bila kau merasa tertuntut dan tertekan, bermana kau masih buat. Bila kau tidak tersentuh apa-apa, namanya kau sudah bertobat. Maka kalau bila ada dakwaan seperti dalam hidup, tapi betul-betul kau masih buat, kau tidak boleh pura-pura yang tidak itu sudah bertobat. Padahal kau buat kau tidak perlu kalian pura-pura seperti itu. Kau tidak akan pernah terlepas sampai kau tidak pernah terlepas kalau seperti itu. Karena kau sendiri yang mencipta kesalahanmu sendiri. Jadi kau punya kesalahan sendiri lah. Masuk surga apa sebenarnya kau terima saja kau punya kesalahan sendiri. Alkitab sudah mengajar, Amata sudah memberikan tanda, tapi Anda tidak mau berubah-ubah, kau punya kesalahan sendiri lah. Sebab coba Anda lihat Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang garing di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang durapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Amin. Nah itu semua sudah ditiadakan oleh Tuhan Yesus ketika mati di kayu salib dan semua ada sudah kalahkan. Amin. Jadi kalau kau merasa tertuntut, begini kau telah buat dosa, kau katakan Tuhan bantuan orang yang begini, dan kau rasa tertekan betul, itu bukan kau. Kalau betul salah bertobat itu roh jahat. Supaya Anda bersedih dan Anda tidak boleh bangkit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau kau sudah bertobat, apa kau mau rasa tersentuh? Karena kau merasa tertuduh, karena kau merasa tersinggung, kalau memang kau tidak buat itu hal. Amin. Bila kau buat Tuhan berbeda, kau masih buat, itu bisa kau tersinggung. Banyak orang baik itu berdoa saya dia tersinggung, maka membawa lagi. Padahal betul, itu namanya kau tidak jujur di hadapan Tuhan. Pertobatanmu tidak jujur. Jangan jadi anjing setan. Amin. Jangan jadi anjing setan bisik-bisik kau itu baik itu namanya anjing setan. Kenapa kau mau jadi anjing setan? Sekarang ini sudah kalahkan semua pendakwa kita. Ini bukan lagi malam sudah dia mendakwa, tapi kita bilang siang dan malam. Amin. Sudah dikatakan Tuhan Yesus oleh kematian dengan salib, sudah dilusutkannya, sudah dikalahkan, sudah dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Maha Kuasa. Amin. Kenapa kau merasa tertutup? Banyak orang merasa tertutup hal-hal ini. Dia sudah bertobat, tapi bila orang cakap dia begitu saja pun dia sakit hati. Padahal dia sudah sakit buat. Kalau kau tidak buat, kenapa kau sakit hati? Bila kau sakit hati, bagaimana kau ada bantu mereka? Karena setan itu bila mendakwa, dia lihat yang kau buat. Sebab dia alam roh, amin. Maka dia cakap, hati-hati, jemaat Tuhan. Kalau setan cakap kau berbudi, tapi kau bantah padahal kau ada buat, namanya kau menipu dirimu sendiri dan kau tidak jujur dalam pertobatanmu di hadapan Tuhan. Buat apa kau sakit hati? Kalau tidak buat Tuhan, buat apa kamu marah-marah? Banyak orang seperti itu. Betul dia cakap, tapi dia marah. Kenapa? Dia bilang, saya tidak pernah bohong, jangan dengan dendam. Padahal dia buat. Kalau tidak, karena pada sakit hati. Karena pada tersentuh. Hati-hati loh. Ingat, minggu lalu kita ibadah. Itu saya bilang, di sini api kuat. Di tempat lain tidak ada bilang, amin. Yang kita doakan itu orang seperti saya. Nah itu orang bukan orang yang lain pada lainnya. Karena lihat dia oke punya orang. Tapi kalau pada orang lain yang kita berada cakap begitu, kita tidak percaya, kita melawan lagi. Padahal apa yang cakap sama dan cakap orang itu, amin. Tapi yang betul jemaat Tuhan. Mereka lihat alam roh perangai-mu. Karena mau tidak percaya, karena mau tidak berubah. Kalau kamu hari-hari yang tak di gereja, di rumah, di kadai, di kebun, itu serba intip-intip kau jemaat Tuhan.
Itu sebenarnya jangan ikut-ikut apa yang sebut kalau kamu tidak tahu. Kematian Tuhan Yesus bukan sembarang, tapi kematian Tuhan Yesus juga membuatkan kita disembuhkan dari segala sakit penyakit. Karena kita bilang oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Artinya semua cambukan di dalam badannya itu punya semua cambukan yang satu kali tarik itu cuma isinya. Karena itu pencambuknya itu macam kulit, baik itu coba yang dulu punya begitu. Ada itu satu kali tarik begitu itu cuma isi di belakang Kristus. Nah, yang luka-luka itu disebut di Alkitab dalam bahasa Indonesia bilur-bilur. Betul kan Pak? Bilur-bilur. Kalau kita di sini luka-luka, jadi yang luka-luka di belakang Kristus itulah bilur-bilur. Jadi bilurnya yang membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Itulah dikatakan seperti itu. Bilur-bilur Tuhan Yesus. Kalau aku percaya semua apa yang kita ada melakukan di sana. Amin. Itu berarti Anda semua. Dan itu yang dikatakan Alkitab. Coba kita lihat. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi salib itulah tujuan di salib, memikul dosa kita semua. Amin. Bagaimana kita semua ini berdosa, termasuk saya banyak dosa. Amin. Di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu besar seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Dia bilang oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi benturlah. Jadi tidak ada alasan tidak sembuh. Sebab oleh bilur-bilur. Apa itu bilur-bilur? Yang luka-luka di badan Kristus dari campur. Itulah bilur. Itulah luka-luka. Jadi bukan sembarang itu bilur Kristus itu. Menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Amin. Menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Pengalaman Bapak tidak mau ditegur. Nah, semua malah antara bilur-bilur Tuhan dia di sini. Tuhan di sini. Kalau saya telah sini. Itu tak masih puasa marah sekarang itu. Itu urapan dari puasa bilur mengalir di sini. Begini. Kalau salah betul, kalau tidak percaya. Sudah sini. Pasti mereka semua. Kau boleh bertangga tidak? Wah, itu boleh bilur. Ada darah-darah baik itu bilur Yesus itu. Sini. Nah, ini. Nah, dia boleh mengalir seperti itu terus di sini dia mengalir sini. Sini. Sampai situ bilur sini. Sini. Manita Libya Manova Mati Chelsea. Coba kau cakap 3 kali. Bilur. 3 kali ya. Bilur. 1 kali lagi. Satu kali tapi harus dari hati sungguh-sungguh. Supaya kamu beri rasa itu hadirat Tuhan. Nah. Bilur. Wah, mulai sudah beraksi itu selimut itu. Itu sini. Kamu masih itu sini. Ya tunggu. Itu dulu itu hasil sangat berkuasa. Dan buat sini, sini sudah, sini, sini. Bilurnya membawa kosong. Sini, Pak, sini, sini aja sampai sini. Sini tuh, tengah sini yang agak capek sini. Sama sini.
Bilo sini karena cambuk sini. Sini Pak, sini. Sini. Sini tuh karena cambuk. Itulah saya cakap. Di sini. Sini ya. Kau harus salah sini, kau udah percaya sini. Kau salah sini. Sini. Kau salah. Sini, betul kau yang cakap. Mana? Ini ya. Tampil dulu. Ada kan? Belonya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh kuasa Tuhan tertolong. Sini. Kau jaga bapak, sini. Sini semua itu. Mengalir di sini. Sini. Itu apa sini mengalir sini. Ini ini. Menghapus dosa kita, membebaskan dari segala pekerjaan dosa yang mendakwa kita siang dan malam kita tenang. Amin. Yang mendakwa kita siang dan malamnya kali-kali didakwa kita, kau pernah pasal ini. Nah itu sampai lama-lama kau pun berpikir, lama-lama kau berpikir semangat. Itu kan dia. Tapi kalau kau sudah bertuah betul-betul, apa dakwaannya cakap? Apa kau marah-marah, apa kau balas dia? Nah, dia lihat itu, bila dia cakap, dia lihat dalam alam roh. Anda lihat, bila kita pelepasan dahulu itu dia bercakapan, terus kan, bukan dia. Kalau Allah kan itu orang dalam alam roh, tapi kalau dalam daging, kau yang bahaya. Itu yang tidak bilang dalam daging. Terus apa harus betul hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu maksudnya. Firman Tuhan kan, coba kasih ulang jari kau. Terbang. Satu dua tiga empat cuma. Itu terus sampai tutur aja. Masih tak tahu mana. Apa lagi? Nah, begitu kan. Kamu tuh kamu empat orang. Itu kuasa masih dalam pribadi kamu. Masih tak salah tempat dalam. Kalau nama masih dulu. Masih kau enggak sampai harus paskan ya. Jadi begitu. Mari tangan. Kau salam siapa salam? Nama Yesus. Ini. Kau cari siapa saja. Perempuan kah, laki-laki kah, saudara, baik
sudut-sudut cara itu, cari siapa yang muda-muda kah, cari salam. Itu harapannya mereka. Nanti kalau tidak beli tidur ini malam mau saya kasih tahu kau, kali kasih bangun kau itu. Nah, kalau kita kasih lepas kalau tidak beli tidur itu bang, nah itu kuat itu. Dia takut tidak beli tidur itu, misal Tuhan. Ini kau jangan kau. Kalau kamu tenang tidur, mesti mau kasih jalan turapan. Kalau tidak mau tenang tidur itu, wah, nah itu, mesti mau kasih jalan itu tanggung jawab itu. Mesti mau kasih jalan itu. Kasih jalan. Makin kata dia turun-turun dia malin itu sob. Itu sudah transfer itu. Nah itu, pas itu, makin kata. Sekarang ini pasca ini mesti gembira dulu sekarang, mesti semangat. Kasih alih, jangan kau pikir pun tidak boleh. Jadi mau pergi menangkap pun sendiri, macam mana? Macam boleh perginya. Dia pergi kulit sini. Salam kasih yang beli. Salam satu. Siapa salam kasih salam kasih di sini. Oke, berlari. Salam, coba orang salam. Alhamdulillah. Penginjil buat orang paling bagus saja. Siapa jangan nampak. Dia buka orang muda kayak di depan kau, siapa banyak itu. Mudah mau dikasih rumah, kamu cari sana aja kalau kamu udah sembunyi itu. Takut, kau cari. Cari. Beli sudah ya, beli begini sudah. Beli tahan sudah. Cari lagi bukan satu saja. Kasih itu, kasih praktik itu supaya kau barangnya kasih dulu, aku biar keluar dari kampung. Tahan itu orang kasih alih. Mana itu di belakang kau pun banyak orang. Kemudian tak tahu sama kau sekarang itu pakai. Dan ramping ini, bagaimana kamu begitu tahu? Salam orang itu salam. Salam penginjil. Kau pikir lagi siapa salam? Ya, siapa kau salam itu? Salam dia. Satu orang saja salam, terus boleh itu penginjil. Salam, amin. Baca saja kau baca. Kenapa kau duduk? Ini penginjil ini kan apa sebenarnya penginjil pada semangat ini? Ya. Sini belah sini saya bilang sini tuh belok. Sebelah sini bilang sini. Satu kali bilang, pak, dia bilang. 2 kali begitu. Waktu itu belok itu. Waktu sini sama sini. Sini sama sini.
Sabi itu belur ba itu? Sa lihat kan, bila sama kasih doa kan, semua macam betul-betul bukan sama. Bukan begitu, terus karena mau takut ya kalau saya. Nah, betul kak, ibu Lena? Betul kak? Semua betul. Maestis sama